yang kita bahas itu adalah untuk struktur baja 2. Jadi mungkin saya beri gambaran umum mengenai nantinya yang akan kita pelajari. Jadi sebenarnya pada struktur baja 2 ini apa saja sih yang perlu kita pelajari? Jadi sebentar ya, saya share screen dulu. Jadi sebenarnya untuk baja 2 ini yang akan kita pelajari itu adalah tentang bangunan baja dalam bentuk gudang misalnya. Jadi pada penggunaan struktur baja ada material yang ideal untuk, ini dengar ya dia? Dengar ya? Halo? Dengar ya? Untuk bangunan pabrik lainnya, selain dia ekonomis, maka dia juga tahan lama. Jadi baja akan memberikan solusi yang paling sederhana untuk desain bangunan yang membutuhkan ruang terbuka yang luas dan membutuhkan space antar kolom yang panjang. Jadi di sini sebenarnya nantinya itu ada beberapa tipe portal struktur atap bangunan gudang atau pabrik. Jadi secara umum terdapat beberapa kategori tipe struktur bangunan baja gudang atau pabrik. Yang pertama adalah portal frame. Ya, portal frame atau portal truss. Umumnya itu tergantung, misalkan kita mau desain panjang bentang antara 20 sampai 40 meter, biasanya kita menggunakan portal frame saja. Sementara untuk panjang bentang antara 40 sampai 70 meter akan menggunakan tipe portal truss. Jadi yang dimaksud dengan portal frame itu bagaimana? Jadi merupakan rangka portal atau portal frame yang umumnya digunakan adalah bangunan bertingkat rendah yang terdiri dari kolom dan elemen horizontal yang dihubungkan oleh sambungan penahan momen. Di mana struktur rangka portal frame juga bergantung pada tanganan lentur dari sambungan yang diperkuat oleh hounds yang sesuai atau yang telah dilakukan pendalaman bagian rafter. Jadi nanti sebenarnya kondisi yang mana, nanti kita lihat ya di gambar berikutnya. Setiap tipe portal frame itu memiliki tipe masing-masing, di mana tipe portal frame yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu pitch roof portal, pitch frame dengan lantai mezanin, portal frame dengan lintu, portal frame derek dengan kolom brick, monopitch portal frame, dan propped portal frame atau rangka portal dengan penopang. Sebagai contoh, yaitu pitch roof portal.
yaitu rangka atap bernada simetris bentang tunggal atau pitch roof portal biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu bentang antara 15 sampai 50 meter. Yang kedua, ketinggian atap antara 5 sampai 10 meter. Kemudian jarak total antar bidang dari 5 hingga 8 meter. Hounds diberikan pada pertemuan kolom rafter atau rafter pada puncak seperti ini hounds-nya. Posisi hounds ada di rafter pada puncak atau kolom dengan rafter. Ini yang dikatakan sebagai pitch roof portal. Jadi ini nanti yang kita pakai sebagai tugas sederhana seperti ini aja. Kemudian portal frame dengan lantai mezanin. Mezanin merupakan suatu tempat atau ruang tambahan, kalau sekarang musim ya, yang letaknya berada di antara lantai dan plafon, atau lantai 1 dengan lantai 2 jika bangunan tersebut bertingkat. Kata mezanin berasal dari bahasa Italia, yaitu meso, yang berarti bagian tengah atau di tengah. Seperti ini. Portal frame dengan lantai mezanin internal. Portal frame dengan lientu. Jadi apabila kita menempatkan kantor secara eksternal ke dalam bingkai portal, dapat membuat struktur portal menjadi asimetris, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, keuntungan utama dari konfigurasi ini adalah kolom dan house-nya tidak menghalangi ruangan kantor. Ya, di mana struktur kantor benar-benar lientu. Oleh karena itu, portal harus dirancang untuk menstabilkan struktur kantor dengan cara yang sama sebagai bingkai portal menstabilkan mezaninnya. Ini kan mezaninnya. Ya. Kemudian portal frame dengan eksternal mezanin. Kemudian portal frame dengan kolom brick. Jika dibutuhkan adanya pemasangan crane, jadi pada portal frame, jadi misalkan kita membuat portal frame seperti ini, dengan tipe yang relatif rendah, yaitu misalkan kita kasih untuk beban sekitar 20 ton, maka brick ini ya, dapat dipasang pada kolom untuk mendukung rel crane seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi ini ada kolom brick. Nah, ini juga model kolom, terus di sini ada crane beam-nya. Ini crane bridge-nya, ini adalah rigid frame, dan di sini ada rafter. Ini sebenarnya rafter dalam bentuk rigid frame. Kemudian, maaf ini. Monopitch portal frame. Jadi portal frame monopitch biasanya dipilih untuk bentang kecil atau karena kedekatannya dengan bangunan lain. Tipe portal ini adalah variasi sederhana dari rangka portal dan cenderung digunakan untuk bangunan yang lebih kecil hingga rentang 15 meter saja. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah monopitch portal frame dengan bentang maksimal 15 meter. Ropet portal frame atau rangka portal dengan penopang. Jenis portal ini kadang-kadang disebut sebagai portal satu bentang dengan penopang. Bentang portal frame ini memiliki ukuran yang lebih besar, bisa lebih dari 30 meter, dan tidak memerlukan area bebas antar bentang. Portal yang disanggah juga dapat mengurangi ukuran rafter dan desakan horizontal. Jadi ini ada ini.
penyangganya atau propet. Ini nggak butuh space yang di sini nggak perlu ada propet gitu, ini dibolehkan. Yang kedua, dia akan bisa membuat profil yang didesain menjadi lebih kecil. Portal frame dengan penumpang pada tengah bentang. Nah, ini contoh-contoh portal frame. Ini kan portal frame dengan lienku ya. Ini portal frame biasa, tapi di sini ada crack, sehingga di sini dibentuk ada bracket gitu ya. Misalkan seperti ini, tempat untuk jalannya roda daripada ini crane. Jadi ini adalah portal frame dengan crane, portal frame dengan lientu yang tadi secara teori seperti itu. Nah, selain portal frame tadi yang kita gunakan pakai baja WF ya, maka di sini ada jenis-jenis portal truss. Jadi ini yang untuk bentang-bentang lebih panjang. Portal truss adalah sistem struktur portal yang bagian struktur horizontalnya merupakan susunan rangka batang pada satu bidang tunggal. Jadi rangka batang kan sudah kita pelajari. Susunan rangka batang harus mengakomodasi kekuatan dan kekakuan dalam sistem gaya tarik tekan saja. Kemudian rangka batang akan menggunakan susunan konfigurasi segitiga yang secara mekanik dapat memberikan efek kekakuan dan kekangan atau penahanan yang tinggi. Dengan fenomena mekanik tersebut dibandingkan dengan sistem portal frame, maka portal truss dapat mengurangi efek lendutan pada bentang panjang. Setidaknya terdapat 5 tipe portal truss diantaranya sebagai berikut, yaitu Pratt truss, Warren truss, Fink truss. Jadi ini adalah portal truss, modelnya seperti ini. Ini bentangnya lebih panjang ya. Ada beberapa model ya, seperti ini, seperti ini. Nah, ada beberapa komponen struktur pada bangunan gudang. Jadi misalkan ini adalah portal frame-nya ya. Maka di sini ada kolom, di sini adalah rafternya, di sini adalah gording. Jadi gording itu istilahnya roof purlin. Nah, di sini adalah ikatan angin atau roof bracing. Ini juga kolom bracing. Kalau misalkan ini ada crane, ini adalah ada crane beam-nya. Jadi ini adalah kolomnya, di sini kolom bracing. Di sini ini adalah portalnya, portal frame-nya. Satu, jarak antar portal ini jarak antar portal diikat oleh roof purlin atau gording. Ini berapa jarak antar portal nanti ditentukan. Konsep dan perencanaan teknik struktur baja gudang atau pabrik. Jadi di sini nanti harusnya kita mengacu pada kriteria desainnya bagaimana, baik standar peraturan perencanaannya, kemudian standar material baja strukturnya maupun spesifikasi baja struktur. Setelah itu baru kita lihat pembebanan pada struktur bangunan tersebut, baik gudang atau pabrik, yaitu beban mati dan beban mati tambahannya, bagaimana beban hidupnya, bagaimana beban anginnya, dan beban gempanya. Di sini ada kriteria desain yang kita gunakan. Sementara ini adalah peraturan tahun 2002. Untuk tahun depan saya menggunakan peraturan yang terbaru, yaitu
saya usahakan bisa menggunakan tahun peraturan terbaru yang 2020 sekalian gitu ya. Jadi kalau membuat materi nanti saya berikan wawasan perbedaan antara tahun 2002 dengan 2015, 2015 dengan 2020. Apa perbedaannya? Jadi nanti sehingga kita langsung masuk untuk tahun depan, baik baca 1 maupun baca 2, saya rencanakan untuk langsung di standar tahun 2020. Di sini ada beberapa standar material baja struktur, yaitu baja pelat dan profil, kemudian bautnya bagaimana, dan angkurnya bagaimana. Gimana spesifikasi baja struktur? Misalkan baja profil atau pelat, maka apabila kode seperti ini, maka tegangan lelehnya sekian, tegangan ultimatenya sekian. Kemudian angkurnya bagaimana? Yaitu tegangan leleh sekian dan ultimate sekian. Sedangkan baut itu ada kriterianya, kemudian pengelasannya juga ada kriterianya. Kemudian ini adalah beberapa, ada beban mati, ada beban mati tambahan, ada beban hidup atap. Jadi pembebanan itu tergantung peraturan yang kita pakai. Kemudian ada beban angin, kemudian kategori risiko bangunan gedung. Apabila ini kan kita harus masuk, kalau kita nanti kita hitung kondisi, kalau dia di kondisi gempa. Nah, di sini nanti pada semester ini saya tidak sampai ke sana. Jadi, seperti itu. Mungkin ini untuk awal ya. Jadi nantinya tadi yang kemarin diterangkan oleh Mas Freddy, kita nanti sampai di situ aja. Jadi kita tidak sampai terlalu berat seperti ini, enggak. Kalau kita menggunakan peraturan terbaru, kemudian kita masukkan semua beban kondisi yang ada berdasarkan peraturan pembebanan terbaru juga, maka yang kita lakukan adalah seperti ini. Jadi nanti ini ada beban gempa dan sebagainya, itu kita masukkan, ya. Ini bisa dipakai lah sebagai tugas akhir ya, mau dilanjutkan. Seperti itu bisa dilakukan. Jadi mungkin kalau tugas akhir sebaiknya jangan membuat portal frame aja, karena kalau portal frame kan terlalu sederhana. Jadi mungkin bisa membuat portal frame yang ada krennya. Jadi nanti spek kren kan bisa diambil ya dari contoh misalnya bagaimana, gitu ya. Nah itu seperti itu. Kira-kira untuk materi ini ada pertanyaan? Jadi ini untuk awal. Nah, jadi dari situ sebelum kita masuk pada proses itu, maka sebenarnya yang harus kita lihat itu adalah kita mempelajari dulu mengenai balok. Jadi di situ kan pada portal frame tadi ada rafter atau balok, kemudian ada kolom. Di mana rafter tersebut tidak hanya berfungsi sebagai balok murni, tetapi di situ ada fungsi kolom. Jadi dia akan mengalami tekanan ya. Kalau dibuat free body diagram dari hasil profil tersebut, saya akan baca. Oke, jadi misalkan ini frame, kita banyak ya teman. Maaf ya ini tidak bisa, kalau kita pakai kayak gini kan memang
Nah, di sini kan kita bisa membuat free body diagram. Akan free body diagram tadi, mana nanti akan menghasilkan suatu momen, ya, arahnya itu kalau sudah hitungannya, di mana momen itu akan menyebabkan perubahan seperti ini. Ini maaf ya, ini. Kalau ini di sini, 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 jadi kan gitu ya. Nah, akibat hal ini seperti ini, maka ini kalau diuraikan, dia akan menjadi ada tekan di bagian ini, ada momen di bagian ini. Nah, itulah yang menyebabkan karakter tersebut atau balok tersebut tidak murni sebagai balok. Dan kolom tersebut tidak murni sebagai kolom. Dia masih ada fungsi sebagai balok. Sehingga nanti yang itulah yang kita pelajari sebagai desain balok kolom. Nah, untuk awal ini, pada desain tadi itu kan adik-adik lihat ada yang namanya boarding atau roof purlin. Di mana boarding atau roof purlin tersebut dia maka bersifat sebagai kolom, yaitu seperti ini. Ya, karena itu maka desain dari boarding atau roof purlin tersebut berdasarkan desain dari balok. Karena itu kita pelajari dulu struktur balok, ya, sebagai contoh, atau penempatan balok pada jembatan. Nah, di sini benar-benar balok tersebut berfungsi sebagai balok. Oke, saya. Nah, di situ nah, di sini misalkan ini ada tegangan lentur di seberang titik di ketinggian E terhadap garis netral. Maka kalau M merupakan momen lentur penampang, sedangkan E merupakan jarak tegak lurus garis netral ke titik serat yang ditinjau. Ini ya, ini ya. Ya. Dan IX adalah momen inersia terhadap arah momen yang berlaku, maka tegangan di FB itu adalah sama dengan M momen dikalikan E dibagi IX. Sambilkan pelan. Di mana tegangan maksimum terletak di serat paling luar, yaitu yang didapat dari Fmax adalah M kalikan C dibagi IX, di mana C adalah jarak dari garis netral ke serat terluar. Nah, ini C. Dari garis netral ke serat terluar. Sehingga di sini momen sama dengan IX dibagi C, di mana IX bagi C adalah SX atau modulus penampang elastis terhadap sumbu putar momen yang berlaku. Misal untuk penampang persegi nilainya adalah 1/6 BH kuadrat, yaitu M dibagi SX. Di mana tegangan maksimum Fmax tidak boleh melebihi F yield, sehingga momen maksimumnya otomatis momen maxnya juga tidak boleh melebihi MA, di mana MA-nya tersebut adalah hasil dari FA dikalikan modulus penampang elastis tersebut atau SE. Jadi ini tahapan pembebanan pada kondisi kekuatan nominal penampang balok di bawah beban lentur. Jadi di sini kan ada beban, maka momen yang terjadi seperti ini pada saat dia mendapatkan beban dengan hasil tegangannya
kurang dari FA, kondisinya masih seperti ini. Nah, setelah itu lama-lama tegangannya menjadi sama dengan FA. Ini masih belum meleleh. Nah, pada saat di sini diteruskan lagi pembebanannya, tambahkan pembebanannya, maka di sini akan tercapai leleh sebagian, gitu, sampai pada posisi semuanya leleh. Nah, di sini kalau kita bisa gambarkan proses dari A sampai B ini yang dikatakan sebagai elastis. Sedangkan proses B sampai D ini adalah proses inelastis, atau yang dikatakan bahwa pada tahap D ini adalah kondisi pada plastis. Jadi sebenarnya momen plastis itu adalah di sini garis netral plastis itu membagi penampang menjadi dua area yang sama. Untuk penampang yang simetris terhadap garis netral lentur, garis netral elastis dan plastis adalah sama, di mana momen plastis adalah kopel penahan. Ini nanti diambil di masuk lagi kalau sudah habis seperti biasanya, di mana momen plastis atau MP adalah kopel penahan yang dibentuk oleh dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Jadi seperti ini ya. Yang di atas itu adalah C atau kondisi tekan, di mana C-nya itu adalah luasan AC dikalikan FA. Sedangkan T-nya itu adalah tarik, T-nya itu adalah AT, luasan besinya AT dibagi F kalikan FA. Di mana A adalah luasan penampang, A kecil adalah jarak antara titik pusat 2,5 area, dan Z adalah A per 2 kalikan A atau modulus penampang plastis. Ini adalah contoh-contoh soalnya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Pelan-pelan ya, Dek. Di sini adalah kontrol penampang. Jadi momen nominal untuk ketahanan desain dapat berdasarkan SNI 1729/2002. Balok dapat runtuh bila mencapai momen MP atau mengalami kegagalan tekuk dari salah satu. Yang pertama adalah tekuk lokal sayap misalnya, atau flank lokal buckling, atau tekuk lokal badan, atau web lokal buckling, atau tekuk torsi lateral, atau lateral torsional buckling. Momen nominal diambil yang paling kecil sesuai kondisi yang paling kritis terjadi. Ini seperti ini. AISC mengklasifikasikan bentuk penampang sebagai kompak, non-kompak, langsing, tergantung rasio harga lebar per tebal. Jadi misalkan penampang tersebut adalah kompak. Penampang kompak itu bagaimana? Apabila lambdanya bagian sayap kita kontrol dulu, BF per 2 DF itu kurang daripada lambda P, bagian sayap adalah 65 per akar FA, bagian badan adalah 640 per akar FA. Maka jika kondisinya demikian, maka penampang itu adalah kompak, di mana untuk profil WF tersebut yang dimaksud H itu ada tingginya seperti ini, sedangkan BF itu adalah lebar daripada BF, TF itu adalah tebal flange, dan TW adalah tebal web. Kemudian yang kedua, penampang itu adalah non-kompak, itu apabila lambda tersebut lebih besar daripada lambda P
di mana untuk sayap dan badan lambda P-nya sudah tertentu. Kemudian, tapi dia masih tetap di bawah lambda R, di mana lambda R untuk sayap cara mencarinya berbeda dengan badan. Kemudian yang terakhir, kalau lambda tersebut itu lebih besar daripada lambda R, maka penampangnya adalah langsing. Kategori tersebut didasarkan pada rasio lebar tebal terburuk dari penampang. Misal, jika badan adalah kompak, cek ya, dan sayapnya tidak kompak, maka penampang diklasifikasikan sebagai non-kompak. Tapi misalkan badan adalah kompak, sayap kompak, maka penampang diklasifikasikan kompak. Begitu ya. Jadi kalau sudah ada satu non-kompak, maka langsung dijadikan dia adalah, anggapannya adalah non-kompak. Jadi seperti ini kan ada rule ya, di mana dia ada WF, kemudian kalau di sini adalah kanal, di sini adalah bentuk box seperti ini, yang ini adalah kondisi flat girder atau yang dikatakan sebagai build up. Jadi ini adalah dimensi yang digunakan untuk menemukan lambdanya. Jadi ini kontrol tekuk balok. Jadi apa yang terjadi apabila balok mengalami fling lokal buckling atau web lokal buckling atau lateral torsional buckling. Ini langsung dikatakan pada kondisi kompak, maka MN-nya adalah seperti ini dan seterusnya. Ini adalah ringkasan itu. Nanti biar pelan-pelan aja pengertian-pengertian itu. Jadi, local buckling of white fling ini adalah yang terjadi seperti di A. Jadi di A itu adalah the compression fling, and di B adalah yang terjadi pada wetnya. Ya, kalau A itu terjadi pada flingnya, yang B itu adalah pada wetnya. Ini ya, ini wetnya, ini flingnya. Fling lokal buckling atau tekuk lokal sayap, di mana pelangsingan dari sayap untuk penampang itu, BF itu adalah lambda sama dengan BF per TF atau BF per 2TF. Terlihat pada gambar di atas, terdapat 3 zona dan 3 tipe penampang yang terkait. Yaitu pada kondisi plastis, itu adalah pada kondisi kompak, penampang kompak, inelastis adalah pada penampang tidak kompak, dan elastis pada penampang langsing. Untuk penampang batas antara kompak dan non-kompak adalah lambda P-nya apabila menggunakan apa? Ya, kenapa ini? Menggunakan lambda P-nya itu apabila menggunakan MPa, maka lambda P-nya adalah, ini tolong ya skill ya, jangan dicoret-coret ya. Lambda P-nya itu 170 akar Fa. Kemudian batas antara non-kompak dan balok langsing itu ada batasan dari F lambda R, yaitu apabila Fn-nya satuannya adalah MPa, maka nilainya adalah 370 dibagi Fa min Fr, di
di mana FR merupakan tegangan tekan residual rata-rata pada pelat sayap. Ya, yaitu dia 70 MPa apabila untuk penampang di-roll, sedangkan 115 MPa untuk penampang di las. Di-roll itu adalah penampang dari pabrik, sedangkan di las itu adalah seperti flat girder yang dia membuat sendiri. Jadi kalau WF itu kan paling besar 8.900. Nah, itu kalau pakai jembatan kadang-kadang melebihi itu, karena jembatan kan memang tergantung bentang dan seterusnya ya, maka harus membuat semacam flat girder. Sehingga kita pakai tegangan FR-nya adalah 115 MPa. Sedangkan untuk memberikan kontrol tambahan pada penampang non-kompak di daerah gempa, maka direkomendasikan untuk lambda P direduksi menjadi lambda P sama dengan 52 per akar Fa. Di dalam zona plastis, momen nominal adalah Mn sama dengan Mp, yaitu Fa dikalikan Z. Di batas antara zona kompak dan langsing, non kompak dan langsing, momennya adalah Mr dengan S kalikan Fa
Bu, mohon maaf, mic-nya belum dinyalakan. Ya, maaf ya. Ya, terima kasih, Dek. Saya ulangi lagi aja. Sekarang adalah web lokal backlink atau tebok lokal badan, di mana jika plat badan profil adalah langsing dan berperilaku elastis, maka elemen batang didesain sesuai aturan plat builder. Kemudian, di mana untuk penampang batasnya, itu batas dari plastis atau lambda B atau penampang kompak, itu adalah 1680 per akar FE, yaitu lambda kurang daripada lambda P. Untuk batas daerah inelastis atau penampang non-kompak, maka lambdanya itu bisa lebih besar daripada lambda P, tetapi kurang daripada lambda R. Berarti di sini batasan lambda R adalah 2550 akar FE. Kemudian di batas antara inelastis dan perilaku elastis, nominalnya adalah Mn sama dengan Mr, yaitu S dikalikan Fe. Tetapi kalau lambdanya berkisar antara lambda P sampai lambda R, maka harga Mn tidak seperti ini, tetapi adalah seperti ini. Ya, ini kalau bisa digambarkan, web lateralnya itu adalah kondisi seperti ini. Ini Mn, kalau di sini kondisinya Mn-nya sama dengan seperti ini. Kalau di sini kondisi Mn-nya seperti ini. Kalau lebih daripada lambda R baru kondisinya seperti ini. Jadi bisa dikatakan bahwa lateral torsional backing rule, yaitu LP-nya, itu apabila profilnya itu adalah WF atau kanal, maka LP-nya seperti ini. Tetapi kalau profilnya seperti ini, maka LP-nya seperti ini. Sedangkan lateral torsional backing rule atau LR-nya, maka kondisi seperti ini, hasilnya LR-nya adalah seperti ini. Sedangkan apabila bajanya seperti ini, maka LR-nya adalah seperti ini. Kemudian lateral torsional backing rule untuk ML, yaitu pada bentuk seperti ini harganya adalah seperti ini. Sedangkan pada bentuk seperti ini harganya adalah seperti ini. Jadi kalau dibaca itu enaknya tinggal kita memasukkan berdasarkan data. Ini balok itu bisa dikatakan balok pendek kompak tertopang lateral, di mana L-nya kurang daripada LP, yaitu saat panjang tak tersupport atau unbraced length, L dari sayap terkompresi adalah kurang dari LP, maka momen nominal diambil sebesar MP, yaitu Mn sama dengan MP. Dan analisa plastis diperbolehkan, di mana MP-nya adalah Fe kalikan Z, yaitu kurang daripada 1,5 ME. Ya, jadi Fe dikalikan Z kurang dari 1,5 ME kalikan S, atau dikatakan Z dibagi S kurang daripada 1,5. Daerah plastik dibatasi oleh kondisi balok dengan pengaku penuh terhadap tepuk lateral torsi atau L sama dengan 0, sampai dengan pengaku yang didefinisikan sebagai LP. Sedangkan balok bentang menengah atau L-nya itu berkisar antara LP sampai LR. Pada masa inelastis ini, hubungan antara kekuatan nominal Mn dengan panjang tak berpengaku atau unbraced length L adalah linear seperti pada gambar.
Sehingga MN yang digunakan adalah seperti ini. Ini ya. Nah, setelah itu, kalau bentang panjang, itu kalau LR-nya kurang daripada L. Dalam kondisi ini, LR kurang daripada L, itu perilaku yang terjadi ada elastis. Jika momen adalah lebih besar dari titik leleh pertama atau M lebih besar dari MA dengan L-nya berkisar antara LP dan LR, maka kekuatan adalah berdasar perilaku inelastis. Sedangkan momen pada titik leleh pertama MR adalah FAF, tegangan leleh pada sayap, dikurangi FR atau tegangan residu dikalikan ST. Sedangkan dalam kasus profil non-hibrid, maka tegangan leleh pada sayap sama dengan tegangan leleh pada badan, yaitu FAF sama dengan FAW atau sama dengan FA. Sehingga MR adalah FE min FR dikalikan ST. Sedangkan kekuatan nominal desain pada fase elastis adalah MN sama dengan MCR, di mana dia harus lebih kecil atau sama dengan MP. Untuk profil I atau kanal ganda, MCR-nya adalah seperti ini, sedangkan profil kotak kejal atau berongga, MCR-nya adalah seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian bagaimana besar koefisien CB, LP, LR, dan MCR dapat dilihat pada pasal 8.3 SNI 2002. Dengan bentang untuk pengengkangan lateral profil I, yaitu panjang tak berpengaku, batas antara plastis dan elastis, yaitu apabila dalam bentuk MPa, LP-nya adalah seperti ini. Kemudian panjang tak berpengaku batas antara inelastis dan elastis, LR-nya adalah seperti ini dengan FL sama dengan FA min FR. Jadi ini rumus-rumus saja ya. Jadi panjang bentang L dalam referensi lain diberi notasi LB untuk membedakan dengan panjang bentang sesungguhnya bentang L. Yang dibandingkan dengan LP dan LR haruslah panjang elemen yang tidak berpengaku atau unbristling. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, Dek ya. Ini kan LB sama dengan L. Nah, ini kan L-nya itu sampai sini, tapi di sini ada pengaku. Sehingga LB-nya itu bukan dari sini sampai sini, tapi LB-nya adalah dari sini sampai sini aja. Nah, itu seperti itu. Gimana? Faktor distribusi momen harganya adalah seperti ini, dengan momen max adalah nilai momen maksimum, MA adalah nilai absolut di seperempat bentang, MP adalah nilai absolut di setengah bentang, dan MC adalah nilai absolut di 3/4 bentang. Jika momen lentur adalah seragam, maka harga CB adalah seperti ini. Jadi apabila LB sama dengan L seperti ini, maka CB-nya seperti ini. Kalau LB-nya itu di setengah bentang L/2, CB-nya adalah 1,3. Jadi di sini kalau LB sama dengan L, dengan kondisi seperti ini, CB-nya adalah 1,2 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah tinggal kita memakai gambar di samping menunjukkan harga CB untuk beberapa kasus umum dan penumpu lateral. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh kasus, bisa dibaca nanti ya. Nah, ini nanti saya berikan yang tulisan tangan aja. Untuk kasus ini satuannya belum diberikan kilogram sentimeter. Ini adalah contoh kasus geser juga ya. Kemudian bagaimana daerah gesernya, kemudian lendutan, ini adalah lendutan atau defleksi, di mana ada aturan mainnya sendiri.
Apabila balok memikul plafon plesteran, maka standarnya adalah ini. Sedangkan lantai yang memikul plafon plesteran L per 240, untuk atap yang tidak memikul plafon plesteran itu adalah L per 180. Seperti itu, kita dulu ya. Kita foto dulu. Bapak dinyalakan HP-nya. Satu, ya, sudah siap deh. 1, 2, spin. Oke ya. Ntar saya ambilkan ya. Saya akan masukkan di Adik-adik, ini sekarang halaman 2. Ya, 1, 2, 3. Ya. Sini, ya. Saya save dulu ya. Pertanyaan, Dek? Pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya. Kalau tidak ada, berarti hari ini kita akhiri dulu ya. Nanti saya kirim ke grup aja materi-materinya. Kalau kita ketemu sampai di jadwal berikutnya ya. Saya selalu lupa, jadi saya ingat, saya buka terus ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Sementara ini tugasnya kan masih diceritakan garis besarnya, jadi mungkin mulai minggu depan baru ada tugas. Itu ya, Dek. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Info.